Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman wal ihsan wa ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin al-Qail. Inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Syadidul adil amin al-qadir. Khamsul layalin la yuraddu bihinna du'a. Lailatul Jumu'ati wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul 'Aidil Fitri wa lailatul 'Aidil Adha. Wal Baihaqi kama fi Syu'abul Iman. Wal Qail ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam in akramtum awliyai akramtukum. Qala Nabi al-hadis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Biqauli
تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والقائل أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang masyaallah jemaah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Yang paling penting, paling utama, mari kita selalu berusaha, mari kita bersama-sama selalu berusaha untuk menempatkan diri kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu bertakwa, dan orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah di setiap kesempatan, di setiap keadaan, dan dimanapun kita berada, agar hidup kita senantiasa diberikan keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah. Orang mukmin dan orang yang bertakwa ini orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan orang pelaku dosa yang kemudian kembali ke jalan Allah, yang bertobat kepada Allah, mereka juga orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang mukmin. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian semua. Mudah-mudahan siang hari ini kita berkumpul di Masjid Agung Sunan Ampel guna kedua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jumat, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah menempatkan kita termasuk ke dalam hamba yang beriman, bertakwa, dan selalu bertobat kepada Allah. Dan semoga Allah menerapkan iman, takwa dalam diri kita ini sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Waktu terus bergulir. Siang hari ini kita sebentar lagi akan mendapati satu hari yang terpenting dalam rangkaian bulan Sya'ban. Kita tahu bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat dicintai oleh baginda Nabi SAW. Seperti Imam Jalaluddin Asyuyuti di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, beliau menuturkan satu hadis Nabi, syahrul Rajab syahrullah wa syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban ini bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Di sini bulan Sya'ban Nabi menyebut bulanku. Di sinilah seorang ulama besar, Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, di dalam kitabnya Al-Bunyah li Tariqil Haq, beliau mengatakan syahrul Sya'ban syahrul salat ala Nabi. Bulan Sya'ban adalah bulan perintah turunnya berselawat untuk Rasulullah SAW. Karena di dalam bulan ini Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Asr ayat 56 yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena ayat inilah Nabi sangat senang sekali. Maka suatu ketika anak angkat beliau yang bernama Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasul, aku belum pernah melihat engkau berpuasa penuh selain Ramadan, seperti berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Nabi menjawab, qala hadza syahrun yaqulun nas syahrun baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan oleh manusia. Padahal wa huwa syahrun turba'u fil amal ila rabbil alamin wa ana uhibbu an yurfa'a amali ila rabbil alamin. Nabi mengatakan
ini bulan yang banyak dilupakan oleh banyak manusia, yang di bulan antara Rajab dan bulan Ramadan, yang di bulan Sya'ban. Padahal di bulan ini Allah mengangkat, melaporkan semua amalan-amalan kita dilaporkan oleh Allah, dan beserta itu pula Allah menetapkan satu ketetapan untuk 1 tahun ke depan. Nah, ketika amal diangkat oleh Allah yang berkata, aku senang kalau aku dalam keadaan berpuasa. Kapan ini amal kita diangkat? Mayoritas ulama mengatakan itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Kembali kepada kemuliaan bulan Sya'ban. Ada satu hadis yang kita berorasi, hadis Nabi disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Qabawi, "Man aqama Sya'ban wa taqallaha wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil maksiat. Ghafarallahu dhunubahu wa amana bi kulli ma yaqulu fi tilka as-sanah minal bala'i wa bi kulli." Siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, bertakwa kepada Allah di bulan Sya'ban, mentaati perintah Allah di bulan Sya'ban, menahan nafsunya dari durhaka kepada Allah di bulan Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia, dan Allah berikan jaminan keamanan untuk dia di tahun itu dari semua penyakit, dari semua bala. Ini cukup bagi kita satu hadis yang menerangkan keutamaan bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Dan Sya'ban ini dikatakan bulan Nabi karena di situ ada perintah sholat, dan ini menunjukkan amal yang istimewa yang dilakukan di bulan Sya'ban di antaranya adalah memperbanyak bersalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar dari Mesir yang dalam masalah ilmu fikih selalu menjadi rujukan kita umat Islam bermadzhab Syafi'i. Beliau yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menuturkan dalam kitabnya An-Nikmatul Kubra Al-Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam terkait masalah Sya'ban. Beliau memberikan pernyataan syahrul Sya'ban huwa syahrul sholati ala nabi. Bulan Sya'ban adalah bulan yang bersalat kepada Nabi. Faman aksara fihi sholata alaihi kanat lahu nurun yawmal qiyamah wa kana sholatu sababan fi takfiril dhunubi wa rafi darajati inda Allah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan berselawat kepada Nabi. Siapa yang berbanyak berselawat kepada baginda Nabi di bulan Sya'ban, maka selawat itu akan menjadi cahaya bagi dia di kegelapan nanti pada kiamat. Dan selawat itu akan menjadi sebab dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Dan selawat itu akan menjadi sebab derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait berselawat di bulan Sya'ban, Imam Al-Ghazali juga menuturkan di dalam kitabnya Muqashafatul Qulub. Beliau menuturkan satu pernyataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malakan lahu janahan, janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib." Sesungguhnya Allah itu mempunyai satu malaikat, yang malaikat ini mempunyai 2 sayap. Satu sayap ada sampai ke ufuk timur dan satu sayap ada ke ufuk barat. Wa rasuhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi as-sabiah. Kepalanya tepat berada di bawah arsy dan kedua kakinya ada di bawah bumi lapis ke-7. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun alayya fi syahri Sya'ban amara Allahu dzalikal malaka ayyan ghabisa fi bahri min nurin tahtal arsy. Ketika ada orang laki-laki maupun perempuan yang berselawat kepada bulan Sya'ban, maka Allah perintahkan malaikat ini agar menyelam masuk ke lautan dari nur yang ada di bawah arsy. Fan ghamasa wa kharaja wa yaqtu janahaihi fayaqtiru min kulli rishad fitratun fayakhluqullahu bi kulli fitratin minha malakan yastaghfiru ila yaumil qiyamah. Malaikat ini setiap ada orang yang berselawat di bulan Sya'ban, baik laki maupun perempuan, diperintah Allah agar menyelam masuk ke lautan dari nur yang ada di bawah arsy. Sehingga malaikat ini masuk, kemudian fayakhluqu
lepaskan meneteslah tetesan-tetesan air. Fayakhluqullahu min kulli fitratin minha maratan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dari tiap tetesan itu Allah ciptakan malaikat, yang malaikat itu diperintah oleh Allah memintakan ampunan dosa untuk dia sampai hari kiamat. Ini cukup membuktikan keistimewaan bulan Sya'ban. Lebih-lebih kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Terkait kemuliaan bulan Sya'ban lagi, di antaranya adalah karena di dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang malam itu disebut malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini adalah malam nisfu Sya'ban, salah satu dari 5 malam yang paling utama di antara 5 malam dalam satu tahun. Satu tahun ada 354 malam. Namun yang mendapatkan kemuliaan di sini hanya 5 malam. Di antara 5 malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Insyaallah hari ini kita berada di hari yang ke-11 bulan Sya'ban. Insyaallah nisfu Sya'ban akan kita dapati. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan kalau bertemu dengan malam nisfu Sya'ban itu hari Senin malam Selasa. Ada apa? Di situ kata Nabi, "Khamsulayalin la yuradu fihi doa." Ada 5 malam yang berdoa di dalamnya tidak akan ditolak oleh Allah. Lailatul Jumat, satu malam Jumat. Wa awwalul lailatin min Rajab, malam yang pertama pada Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, yang ketiga adalah malam separuh bulan Sya'ban. Dan yang keempat, wa lailatul Aidil Fitri, wa lailatul Idul Adha. Keempat dan kelima adalah malam Aidil Fitri dan malam Idul Adha. Ini hanya tinggal 3 hari. Senin malam Selasa. Apa hidupkan malam-malam tersebut? Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ahmad wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban. Nabi mengatakan di situ tidak akan Lailatul Nisfi, tidak akan Lailatul Nisfi min Sya'ban, faqumu lailah wa sumu nahar. Fa inna Allah yanzilu fiha li ghulubi syamsi ila samai dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin wa aghfirullah, ala min mustarsikin wa arzuquhu, ala min muqallin wa wa'afiyah, ala kadza wa kadza hatta yaqra al-fajr. Nabi mengatakan apabila bulan Sya'ban telah memasuki malam separuh, maka hidupkan malam-malamnya dan berpuasalah waktu siangnya. Karena sesungguhnya Allah ketika matahari terbenam di malam yang ke-15 hari Senin maghrib, Allah turun ke langit dunia dan Allah berfirman, Allah min mustaghfirin wa aghfirullah, ingatlah adakah orang yang ingin meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Allah min mustaghfirin wa arzuquhu, adakah orang yang ingin meminta rezeki kepadaku, aku berikan rezeki. Allah min muqallin wa wa'afiyah, adakah orang yang ingin diberikan selamat dari balak, maka akan diselamatkan dia. Allah ada wa ta'ala, begitu seterusnya hatta yang berlalu sampai terbitnya fajar tersebut. Nah, itu ulama kita Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita ketika malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, minta kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal, minta kepada Allah agar diberikan umur yang panjang berkah, minta kepada Allah agar diberikan keimanan dan ditetapkan iman sampai akhir hayat. Kenapa Yasin? Karena Yasin ini adalah jantung Al-Quran. Kata Nabi, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Man qara'aha kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an asrar. Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada hatinya, jantungnya. Dan jantung juga Al-Quran juga ada hatinya. Hati Quran adalah Yasin. Siapa yang membaca Yasin 1 kali, Allah akan catat untuk dia seperti membaca Al-Quran 10 kali. 10 kali kita hafal Quran hanya dengan menghatamkan bacaan surat Yasin. Hadirin, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Allah berikan pertolongan kepada kita bisa menghidupkan malam Sya'ban
sahabat dan padanya bisa berpuasa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Selanjutnya ada apa di bulan Sya'ban? Kita tahu di setiap tahun di Ampel ada peringatan haul Kanjeng Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah yang kita kenal dengan Sunan Ampel. Itu di setiap Sya'ban ada ibadah haul Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel Surabaya yang insya Allah di bulan Sya'ban ini akan diadakan setelah nisfu Sya'ban, yaitu tepatnya di tanggal 6, 7, dan 8. Tanggal 18 Sya'ban 1920. Ini kesempatan kita. Ingin dimuliakan oleh Allah, muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Syekh Umar bin Sa'id Al-Qawmi di dalam kitabnya Rimah Fisuratim Al-Nuqul Al-Fisuratim, beliau menuturkan satu hadis Nabi. Nabi mengatakan, ini Allah berfirman, in akramtum awliyai akramtum. Kalau kalian mau memuliakan para wali-waliku, maka aku akan memuliakan kalian semua. Kesempatan kita, siapa yang dimuliakan Allah, muliakan orang-orang yang dicintai, yang dimuliakan oleh siapa? Mereka para ulama, orang-orang yang mengamalkan ilmunya karena Allah. Imam Syafi'i menuturkan, lau illam yakunil ulama'u amiluna lillahi awliya Allah falaysa lillahi waliyyun. Andai orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya karena Allah bukan walinya Allah, pasti Allah tidak mempunyai wali. Artinya walinya Allah adalah Allah. Ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis pernah Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Sa'altu Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril, aku bertanya kepada Jibril, min ashabil ilmi, siapa orang-orang yang punya ilmu, para ulama itu siapa?" Qala hum suluh umatika fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah pelita bagi umat kamu baik di dunia dan di akhirat. Kemudian Jibril mengatakan, fatuba liman akrabahu wa ahabbahu wa akramahu wal wailu liman abghadahu wa ankarahu. Beruntung sekali orang yang bisa mengenal para ulama, beruntung sekali orang yang bisa mencintai para ulama, beruntung sekali orang yang bisa memuliakan para ulama, dan celaka orang yang membenci, memusuhi, menentang para ulama. Jadi peringatan haul adalah bentuk kita menunjukkan cinta kita kepada kekasih Allah, bentuk kita memuliakan kekasih Allah, bentuk kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah menciptakan orang yang dikhauli. Karena dialah kita mengenal Islam, kita mendapatkan iman, kita mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang menantikan peringatan haul Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel mudah-mudahan mendapatkan berkah dari beliau. Amin. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu fiik wa rabbul alamin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima kuntum ayatul hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bil wanafa. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa sallallahu tasliman katsiran amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah 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 faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadimah wa amarna bi dzalika qawlan tasliman ta'zima. Wa qala ta'ala wa yazal qailan anima inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المصائب الدنيا والدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والسوء والمختلفة والشدائد والرياح والفتن ما ظهر منا وما بطن من بلاء